Puji Tuhan, segala keberadaan kita sampai dengan saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam program Yesus Kuatku, kita bersatu di dalam doa. Tuhan kiranya yang menolong dan memberkati kita semua. Tuhan yang kiranya memberikan kemampuan, hikmat, akal budi kepada kami semua, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah next level. Diambil di dalam Filipi 3 ayat yang ke-16. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ada terjemahan lain bahwa kita harus hidup menurut aturan-aturan, menurut peraturan-peraturan yang kita sudah terima sampai dengan saat ini. Ajakan Rasul Paulus ini bukan hanya kita puas di dalam status hanya kenal, hanya tahu siapa Yesus. Tetapi yang Rasul Paulus inginkan juga buat kita semua adalah kita naik ke dalam tahap berikutnya. Kita harus memiliki persekutuan yang baik, kita harus memiliki hubungan yang intim, dan kita harus memiliki hubungan yang akrab dengan Kristus. Kita tidak akan mengerti, kita tidak akan memahami apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kita, jikalau kita tidak memiliki hubungan yang intim dan akrab dengan Kristus. Kita bahkan akan mundur ketika Tuhan memberikan suatu cara yang bagi kita tidak mengenakan. Tetapi segala rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kita adanya. Dan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan membaca, ada terjemahan yang lain juga bahwa dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 ini berkata bahwa bersyukurlah dalam segala keadaan. Sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Kita dikatakan sudah hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Kita seharusnya sudah memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan yang harus kita lakukan, jalani dalam hidup ini. Tanpa pengenalan dengan Tuhan, tanpa kedekatan dengan Tuhan, sekalipun kita mungkin terlahir sebagai orang Kristen, bukan hanya status saja kita memiliki yang kita miliki sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tetapi tanpa hubungan dengan Tuhan, tidak ada artinya. Orang yang kenal dekat dengan Tuhan akan tetap yakin, akan tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa Tuhan yang kita puji, bahwa Tuhan yang kita agungkan akan tetap membela, akan tetap menolong, akan tetap bekerja, akan tetap melindungi kita. Sekalipun kita harus berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak kita pernah inginkan sebelumnya, yang tidak pernah masuk dalam pikiran kita. Kenapa harus seperti ini? Tetapi orang yang kenal dekat dengan Tuhan akan memahami segala rencana Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kita. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata seperti ini, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, hari mujurkah, hari malangkah,
bagi Tuhan, kita harus mengucap syukur. Karena semuanya itu Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang adakan bagi kita semua. Sehingga kita tidak membanggakan diri kita apa yang sudah kita punya. Karena segala sesuatu adalah dari Tuhan dan milik Tuhan. Ada suatu peristiwa iman yang luar biasa yang dapat kita baca di dalam Alkitab. Dalam Daniel 3 ayat yang ke-15 dan 18. Di sana ada 3 orang, Sadrah, Mesah, dan Abednego, yang menolak keinginan Raja Nebukadnezar untuk masuk, untuk menyembah patung yang dia buat. Di dalam ayat yang ke-15, Raja ini berkata, "Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Suatu perkataan iman, suatu kepercayaan yang sungguh luar biasa. Ini adalah peristiwa iman dan perkataan iman yang dapat kita ambil, ya, bahwa dalam segala keadaan apapun kita harus yakin percaya bahwa Tuhan kita pasti akan bela dan tolong. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti karena prosesnya Tuhan. Lakukan saja dan jalani saja proses Tuhan. Karena itu yang akan membuat kita semakin hari, iman kita semakin kuat, semakin bertambah. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah dengar renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, serta pengertian bagi kami, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami, Tuhan, yang semakin sukar ke depan. Di awal tahun ini kami mau mengawali dengan semakin percaya kepada Tuhan, memiliki hubungan yang semakin erat akan Tuhan, karena kami yakin percaya di masa yang sukar pun Engkau ada dan senantiasa selalu ada bersama kami menolong keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.